Jenggot wajib. Tahu nggak hukum wajib? Dalam usul fikih, wajib itu al-wajibu ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu wajib namanya. Mendapat pahala kalau digunakan, mendapat siksa kalau ditinggalkan. Itu wajib. Kalau jenggot wajib, waduh masuk neraka semua nih. Masuk neraka banyak banget nih. Kalau jenggot wajib. Paham? Al-wajibu ma yuthabu ala fi'lah wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dikerjakan disiksa. Ini sunnah. Apa itu sunnah? Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dipasang dapat pahala, enggak dipasang enggak dosa. Paham? Mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini, dia tobat, disuruh tobat, belajar, bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Ini ustadznya yang bodoh kalau seperti ini. Ada nggak? Saya mau tanya Pak, ada nggak? Ada, terjadi. Nggak boleh. Ini menyimpang dari manhajus salaf. Nggak pernah ulama salaf mengangkat orang-orang pelaku maksiat, tobat dia angkat untuk ngisi. Nggak ada. Orang pendeta baru masuk Islam, bukan suruh ngisi, belajar agama yang benar, nuntut ilmu sampai paham dia tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, paham dia. Nggak dipanggil kemana-mana suruh ngisi. Akhirnya apa? Ilmunya dia yang dulu yang disampaikan kepada umat Islam, yang ada apa? Syubhat semuanya, bukan ilmu. Nggak boleh dalam Islam. Orang pelaku dosa dan maksiat disuruh oleh Allah untuk apa? Tobat. Beliau, "I'lamu annal islama huwa sunnah, was sunnatu hiyal islam. Wa la yaqumu ahaduma illa bil akhar." Ketahuilah, kata Imam Al-Barbahari, sesungguhnya Islam adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Perhatikan kaidah ini. Sunnah sama dengan Islam. Islam sama dengan sunnah. Tak mungkin kita disebut Islam kalau kita tidak sunnah. Sekarang sunnah itu apa sih? Jangan dipahami sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa ya. Yang dimaksud dengan sunnah di sini artinya semua ajaran Rasul. Kalau wudhu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa di sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasul berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang nggak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Belajar di Timur Tengah, disebutkan tokoh fulan nggak berjenggot. Kenapa nggak disebutkan Nabi SAW? Loh, kita dalam beragama yang kita ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada contoh yang baik pada Rasulullah. Bukan pada para ulama, bukan pada tokoh, pada Rasulullah contoh dalamnya. Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot. Jangan diikutin ustadz, ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Perintah, maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar.
Kalau terus-menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Mengantum perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak. Atau dulu nggak ada ahlul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka, karena itu syiar dari syiar agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang Majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan. Dia nggak berjenggot. Karena perempuan nggak berjenggot. Kalau berkumis ada, jenggot nggak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasulullah yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Yang ketiga, menyalahi fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah fitrah, di antaranya Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib memelihara jenggot, sunnah fitrah yang wajib khitan, laki-laki wajib berkhitan. Dia masuk Islam sudah dewasa, wajib tetap dia khitan bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah. Mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah. Mencukur bulu kemaluan sunnah. Ini semua termasuk sunnah fitrah. Menggunting kuku termasuk sunnah fitrah. Nabi sebutkan ada 10 sunnah fitrah. Berarti menyalahi fitrah. Orang yang mencukur jenggot menyalahi fitrah. Kemudian menyalahi dia menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Majusi, menyerupai kaum musyrikin. Nggak boleh. Dan mengikuti setan untuk merubah ciptaan Allah. Murka itu, Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Jadi nggak boleh orang kemudian membiarkan nggak apa-apa cukur jenggot, nggak boleh. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, dai atau kiai, nggak boleh dia cukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam, termasuk dosa besar.